Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu, karena kami mau belajar mendengar akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Efesus pasal 3 ayat 13 berkata, "Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Amin. Embun Rohani saya beri judul, jangan tawar hati karena masalah. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Jadi kita tidak dapat menghindar atau lari dari masalah. Kita harus menghadapinya. Mungkin kita berpikir, mengikut Tuhan Yesus kok malah banyak ujian dan permasalahan. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti perjalanan hidup kita mulus ibarat melewati jalan tol. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Justru pada saat kita berlabel Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Ini tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan mempedulikan kita. Justru dengan masalah yang ada, Dia hendak membentuk dan memproses kita supaya iman kita makin kuat dan berakar di dalam Dia. Seringkali kita menjadi lemah dan tawar hati ketika permasalahan datang menimpa. Ya, kita berharap
Tuhan Yesus segera memberikan pertolongan dan menjawab doa-doa kita. Namun, jika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, kita kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan lagi. Marilah belajar dari rasul-rasul, meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Amin. Sahabat-mun rohani yang dikasihi Tuhan, Paulus tahu pasti bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus. Tawar hati hanya akan membuat kita makin lemah dan tak berdaya menghadapi masalah yang ada. Sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Amin. Itu tertulis di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Sahabat-mun rohani yang dikasihi Tuhan, sebaliknya hadapi setiap masalah yang ada dengan penuh iman. Jangan karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan. Kita akan rugi besar. Embun rohani akan saya akhiri dengan satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18, mengatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Selamat menjadi pribadi yang tidak tawar hati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa tidak membawa kami tawar hati, tetapi kami berkeyakinan penuh dengan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.